Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang akan kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini, insya Allah nggak ada perbedaan pendapat, karena tema tentang haji yang akan kita bahas ini, kebanyakan kita umat Islam kan belajarnya ya kalau pas berangkat haji aja. Jadi ya semuanya sama-sama awam. Nah kalau sama-sama awam insya Allah malah bagus, jadi nggak berantem. Jadi kalau misalnya ngomongin sholat, ngomongin apa, merasa sudah pinter-pinter semua tuh. Nah satu sama lain jadi merasa bisa saling menyalahkan gitu ya. Kalau haji Pak, rata-rata nggak ada yang berantem karena rata-rata pada nggak paham. Kalau ada bagian-bagian yang orang pada kurang paham, insya Allah jarang ada ribut. Ngapain ribut orang nggak paham gitu ya. Tapi yang akan kita bahas nanti fokusnya kepada haji yang sifatnya kontemporer, kekinian, tidak ada dibahas di dalam fikih klasik 4 mazhab, enggak ada, yaitu tentang bagaimana solusi atas problematika kekinian, karena baru adanya di zaman sekarang doang, antrian haji yang sangat panjang. Jadi jamaah sekalian, karena umat Islam ini jumlahnya gede banget. Nah, jadi akhirnya ada kesepakatan dari seluruh negara Islam yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam OKI. Itu sudah lama, sejak tahun 87, agar masing-masing negara membatasi jumlah jamaah yang dikirim untuk berangkat haji. Dari tahun 87 itu Pak disepakati jumlahnya adalah pakai persentase. Jadi setiap 1 dari 1000 penduduk muslim itu boleh berangkat haji. 1 dari 1000. Jadi kalau misalnya kita Indonesia sekarang ini Pak, ini kan kuota haji kita dapatnya 221.000. Nah itu menunjukkan bahwa jumlah kaum muslimin di Indonesia itu 221 juta. Dan angka 221 juta ini ternyata angka paling besar dibandingkan dengan semua negara. India itu di bawah kita, Pakistan juga. Sebenarnya sih kalau India sama Pakistan nggak pecah, mereka di atas tuh nomor 1. Gara-gara dia pecah 2, kita nomor 1 jadi Pak. India nomor 2, Pakistan nomor 3, baru nanti ada Bangladesh, ada Mesir apa. Nah, kita itu paling besar populasi muslim sedunia itu Indonesia. Maka kuota haji kita itu terbesar, selalu nggak pernah bisa dikalahkan. Mungkin beberapa tahun ke depan India akan menguasai, karena India program KB-nya gagal. Dan akan mengalahkan penduduk Cina. Ya, Cina itu kan dulu dibilang negara paling besar jumlah populasinya. Nah, tapi itu berdampaknya begini Pak. Selain jumlah umat Islam semakin besar, tingkat kesadaran umat Islam untuk melaksanakan ibadah, khususnya dalam hal ini haji, itu juga berkembang sangat pesat. Jadi kalau kita hitung nih Pak ya, saya pada tahun 91, berapa tahun yang lalu Pak ya, 91 saya berangkat haji. Itu daftar tidak pakai antri, ya daftar sekarang, ya berangkat sekarang, tahun ini gitu maksudnya, nggak pakai nunggu tahun depan itu nggak ada. Baru ada jamaah yang ternyata dia agak telat daftar dan ditolak oleh sistem komputer haji Siskohat. Itu sekitar tahun 96 itu baru ditolak Pak, karena sudah memenuhi kuota. Jadi sejak tahun 87 disepakati
jumlah jamaah haji tidak boleh lebih dari 1/1000. Itu tidak pernah terpenuhi kuotanya kalau kita di Indonesia. Dari 87 sampai 96 aman-aman saja. Artinya peminat haji itu di bawah 1/1000 penduduk Indonesia. Jadi nggak ada istilah ditolak. Tapi sejak 96 itu seiring dengan katakanlah artis pada insaf gitu Pak, kan 90-an bukan mulainya. Nah itu mulai itu Pak, peminat ibadah haji itu semakin banyak, sehingga di 96 itulah kemudian sudah mulai ada antrian. Tapi antriannya cepat Pak, ya daftar sekarang, tahun depan insya Allah berangkat gitu. Kalau sekarang ini Pak, wah ini parah nih, karena antriannya bisa sampai 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, bahkan Pak Narno kenal almarhumah ya, itu 40 tahun Pak, 40 tahun. Jadi Pak Narno ini kuliah itu sekelas dengan anggota dari Rumah Fikih Ibu Isnawati itu, almarhumah beliau. Nah itu waktu daftar ke Kalimantan Pak, dan dari dari Banjarmasin. Itu begitu daftar, tahun berapa dia daftar? 2019 kalau nggak salah gitu ya. Dapat itu 40 tahun lagi. Padahal waktu itu kan usianya, taruhlah misalnya usianya 23 gitu misalnya. Ya kalau 23 tahun tambah 40, lamaan nunggunya daripada umurnya dia sendiri yang baru 23. Itu 2019 Pak. Nah sekarang 2023 kalau Bapak daftar nih, ya apalagi di Kalimantan bisa lebih parah lagi Pak, lebih lama lagi. Jadi nggak kebayang kalau ini dibiarkan saja, maka tumpukan antrian itu akan menjadi tidak masuk akal. Saya punya teman orang Malaysia, entah dia bergurau ataukah dia serius, dia bilang kalau di Malaysia ini juara, antriannya 100 tahun gitu. Parah 100 tahun. Ya kan orang umurnya nggak sampai 100 tahun, ya kan? Enggak, caranya kakeknya yang mendaftarkan gitu. Jadi kakeknya masih muda sekarang Pak, kakeknya belum kawin. Udah ngedaftarin bukan buat anaknya, tapi buat ngedaftarin buat cucunya. Saya rencana nanti mau punya cucu tahun sekian gitu kan. Saya daftarin dari sekarang cucu saya itu, gak tahu dia bergurau atau dia beneran, tapi memang kalau 100 tahun parah itu Pak. Nah yang jadi pertanyaan adalah begini, kenapa sih pakai ada kuota-kuotaan? Itu Pak pertanyaan paling mendasarnya. Jawabnya adalah karena ibadah haji memang ibadah yang unik. Uniknya apa? Ada terikat dengan tempat dan terikat dengan waktu. Terikat dengan tempat dan terikat dengan waktu. Nah, terikat dengan tempat dan waktu inilah yang kemudian membuat harus ada kuota. Cuman kan pertanyaannya gini, kalau haji ada kuota, kenapa kalau umroh nggak ada? Sekarang nih Pak, umroh itu lebih banyak dari jamaah haji. Sekarang lebih padat. Tapi pertanyaannya, kenapa pemerintah Saudi atau negara oki tidak membatasi umroh, jamaah umroh? Dibiarin aja berapapun banyaknya, ayo silahkan. Tapi kalau haji kenapa dibatasi? Karena ada perbedaan karakter antara haji dan umroh. Kalau umroh Pak itu simple banget. Ya, orang umroh itu ngapain sih sebenarnya? Cuma tawaf 7 kali putaran, sa'i 7 kali bolak-balik, tahallul selesai. Yang itu bisa dilaksanakan hanya dalam hitungan ya 2-3 jam itu selesai. Ya tawaf Pak, apalagi kalau ya istilahnya nggak terlalu padat-padat amat. Ya kalau 1 jam itu selesai Pak, 7 kali putaran Ka'bah. Orang panjang lintasan itu pendek sebenarnya. Satu kali putaran itu cuma 250 meter. Bapak jalan 250 meter, ya kan itu udah sama dengan 1 putaran Ka'bah. Kalau tawaf itu kan harus 7 kali ya, 7 kali putar, 250 kali 7 Pak.
1750 meter, nggak sampai 2 kilo buat tawaf. Kalau sa'i mah agak panjangan dikit, lintasannya ada sekitar 350 kilo satu garis gitu dari Sofa ke Marwah, kali 7 lah gitu ya kan. Artinya itu nggak sampai begitu panjang gitu ya, dan itu waktunya bebas Pak, 24 jam, mau bapak mau tawaf itu jam 2 malam, jam 3 malam, jam berapapun bebas, tidak ada ketentuan. Bahkan boleh juga di Jeddah. Jadi kalau kita lagi tawaf nih, dapat 3 putaran, 4 putaran, tiba-tiba azan, baru sholat, kita sholat dulu jamaah, nanti habis sholat kita terusin lagi tuh yang masih kurang berapa putaran gitu, baik itu tawaf maupun itu sa'i. Jadi ibadah umroh itu mau orang sebanyak-banyaknya nggak masalah, karena mengalir gitu terus, ya kan, nggak ada masalah. Dan kalau lagi penuh-penuhnya nih, kita tunggu sebentar biar arusnya agak sedikit mereda, terus kita masuk, misalnya begitu, itu bisa. Nah, tapi kalau haji kenapa jadi nggak bisa? Karena karakternya unik Pak. Haji itu hanya bisa dilakukan setahun sekali, yaitu tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Dan kemudian ada yang namanya bermalam di Mina dan melontar. Nah, urusan Arafah, Muzdalifah, Mina yang tanggal 9, 10, 11, 12 dan atau 13 itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena Mina itu pada pasir. Ya, kita tinggalnya itu di tenda. Tendanya boleh dibilang tenda darurat. Tenda darurat. Kenapa darurat? Karena emang dasarnya dari awal udah gak muat jumlah tenda dengan jumlah orang, banyakan orang. Ya. Nah, sementara ya hidupnya kayak gelandangan Pak di sana itu. Jangan ngomongin kamar, jangan ngomongin ruangan, itu kita bisa tidur ke bagian tenda itu udah cakep gitu. Dan itu nginep berhari-hari di padang pasir itu. Mulai dari tanggal 8 udah nginep di Mina hari Tarwiyah, tanggal 9 nginep lagi atau berada wukuf di Arafah, malam tanggal 10 malam takbiran berangkat ke Muzdalifah, terus tanggal 10, 11, 12, 13 4 hari kemudian masih nginep juga di tenda dalam posisi berihram. Dan itu yang banyak orang pada sakit, banyak orang pada wafat itu di situ. Kenapa wafat? Ya karena nggak mungkin Pak, orang biasa hidup di dalam rumah, di dalam gedung, kali ini tinggal di tenda, uyel-uyelan, umpel-umpelan, makan antri, buang air antri. Dan nah yang jadi masalahnya juga, harus jalan kaki dari tenda ke tempat melontar. Dan jalan kakinya itu Pak, ya kalau jamaah yang plus atau yang plus jalannya pendek Pak, 100-200 meter gitu ya. Tapi kalau jamaah yang minus gitu ya, jamaah yang reguler yang pakai apa tuh, yang pakai kloter 1, kloter 2, kloter 3, nah itu dia masalahnya. Jadi dia nggak bisa dekat Pak, maktabnya agak itu ada gunung, di baliknya ada gunung, di baliknya ada gunung, nah 3 gunung tuh di dalam Pak. Gitu. Ya bayangin itu gunung bukan gunung kayak di kita hijau gitu ya, asik gitu suasana, enggak, itu pada pasir gitu. Yang panasnya menyengat bisa sampai 50 derajat. Orang jalan kaki jangankan 3 kilo, 4 kilo, 200 meter aja heat stroke gitu Pak. Suasananya itu sangat tidak kondusif gitu di Mina. Nah, yang lebih parahnya lagi di Mina itu tempat Jamarot. Ya sekarang sih alhamdulillah sudah agak lumayan, sudah dibikin jadi kayak tembok panjang gitu ya. Kalau zaman dulu kan kayak tiang gini doang Pak. Ya, kalau kita mau melontar, mau yang benar nih, kita maju ke depan pelan-pelan berdesakan. Kalau udah jaraknya dekat nih kayak segini nih, bisa nih Bismillahirrahmanirrahim, kena gitu ya, 7 kali itu bisa. Tapi itu kalau yang sabar dan pinter gitu. Nah biasanya orang pada kagak sabar dan kagak pinter, jaraknya masih 100 meter, masih jauh Pak. Kayak dari jalanan Solo mau lewat sini Pak, kagak kena jidat orang yang kenapa? Letak, banyak yang pada bocor palanya itu gara-gara kayak gitu kan. Dan
jumlahnya jutaan. Nah itu yang jadi masalah Pak. Dia nggak pakai ngelempar aja, desak-desakan ini pada mati Pak. Ya kan? Itu Mina yang desak-desakan itu yang kemudian terbukti pada tahun 1990 Pak. Itu terjadi tragedi Mina. Mungkin sebagian kita yang waktu itu baca beritanya, ini saya kutipkan berita tentang tragedi Mina. Jadi jamaah sekalian, tragedi Mina itu sebenarnya terjadinya bukan di tempat melontar, tapi di terowongannya. Tadi kan saya bilang Pak, terowongan itu Mina itu kan bergunung-gunung, berbukit-bukit. Ya, kalau nggak dikasih terowongan kayak zaman dulu, kan jalannya jauh Pak, naik ke atas, turun lagi, ke atas lagi, turun lagi, dan itu gempor itu Pak kayak gitu. Maka pemerintah Saudi waktu itu dengan teknologi yang canggih dari Perancis atau dari mana, itu bikin terowongan Pak. Nah dengan itu maka nggak usah naik gunung, bisa lempeng aja terobos gitu. Cuman masalahnya begini Pak, terowongan itu waktu itu dibangun dengan kapasitas bisa dilewati oleh 1.000 orang, ya. Tapi yang lewat 5.000 Pak. Nah itu dia masalahnya. Nah pada jadi perkedel itu Pak, orang kapasitas 1.000, ya. Dan waktu itu belum dibikin ada banyak terowongan, jadi satu terowongan itu bisa buat kontraflow, yang sono masuk, yang sini masuk, yang di tengah kegencet. Jadi insiden ini tercatat sebagai bencana terburuk dalam penyelenggaraan ibadah haji. Terowongan yang aslinya hanya bisa menampung 1.000 orang menjadi kacau karena ada lebih dari 5.000 orang berdesakan. Kenapa pada berdesakan di terowongan? Ini Pak ceritanya, kan di luar panas karena gurun pasir. Nah di terowongan itu pemerintah Saudi pasang AC Pak. Jadi adem kan, udah nggak kena sinar matahari, adem pula. Jadi pas di bagian adem itu pada ngadem Pak, pada duduk-duduk. Nah masalahnya adalah yang dari luar itu nggak tahu yang di dalam pada duduk, dorong aja. Kalau yang mendorong 5-10 orang wajar Pak. Kalau yang mendorong 2.000 orang Afrika gede-gede banget mendorong Pak, apa yang terjadi? Ya ngejret, ya kan? Nah jadi itu jumlah yang wafat itu luar biasa. Jadi sampai 1.600 orang itu mati, ya meninggal dunia. Dan dari 1.600 orang itu yang paling banyak korbannya orang Indonesia. Saya nggak tahu kenapa orang Indonesia paling banyak ya. Boleh jadi ya karena dari seluruh jamaah haji paling banyak di Indonesia. Ya kan, tadi kan kuota kan paling banyak Indonesia. Indonesia itu ada di mana-mana gitu Pak. Jadi bukan cuma di depan Mina, bukan cuma di Ka'bah, gitu kan, di pasar-pasar juga banyak Indonesia itu Pak. Jadi di mana-mana lah Indonesia itu. Tapi yang kedua orang di sana termasuk orang Asia yang tubuhnya juga kayak Afrika itu kan. Jadi kalau dia digencet gitu, yang paling mencret duluan ya iyalah. Nah, yang jadi masalah adalah begini Pak. Dari 1.500-an orang jamaah yang wafat itu kejadiannya tanggal 2 Juli ya tahun 1990 di Haram Tulisan. Ini saya ketemu angkanya. Dari 1.426 korban, itu yang dari Indonesianya 649 orang. 649 itu paling banyak. Itu kalau ngomongin kloter lebih dari 1 kloter gitu Pak, hampir 2 kloter itu meninggal bareng sekaligus gitu aja. Dan itu menyebabkan kita se-Indonesia itu waktu itu mengibarkan bendera setengah tiang. Presiden Soeharto waktu itu menginstruksikan agar se-Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang, dan hampir saja kita putus hubungan diplomatik sama Saudi karena kita salahin, gimana pemerintah Saudi kagak bener ngaturnya apa segala macam gitu. Saudi ini kagak terima gitu. Dan kejadian-kejadian itu jadi tamparan keras buat pemerintah Saudi. Nah yang saya baca tuh Pak, parah juga nih, raja itu sekarang kan rajanya Raja Salman. Kalau kejadian-kejadian sampai terjadi Pak, yang dihukum itu petugas hajinya orang Saudi, dihukum pancung Pak. Jangan macam-macam nih, jamaah haji jangan sampai pada jadi korban gitu kan.
Nah, karena tragedi model kayak gitu selalu terulang dan terulang. Tadi yang saya sebutin tahun 90 yang paling parahnya. Tapi setiap tahun selalu ada aja kasus. Entah tendanya kebakaran, entah tabrakan, yang berapa tahun yang lalu tabrakan. Tabrakan itu bukan di terowongan Pak, di perempatan. Ya kan tenda-tenda itu sempit-sempit itu kan. Jamaah dari Afrika, dari mana mentabrak-tabrakan kayak gitu. Nah akhirnya solusi yang paling benernya ya jumlahnya jangan banyak-banyak, gitu Pak. Jumlah jangan banyak-banyak itu solusi Pak. Karena tempatnya nggak bisa di-extend lagi itu nggak bisa. Ya Arafah, kalau Arafah sih masih bisa ya, karena Arafah kan luas. Jadi saya kasih perbandingan gini Pak. Arafah itu luas. Luasnya ya kalau cara kita ya seluas Jakarta Selatan lah gitu gede itu Arafah itu. Dan dimanapun kita berada di Arafah itu kita udah wukuf. Mau jam berapa aja ya, mau berapa lama itu sudah wukuf. Kalau basic dasarnya sih sejak terbit fajar dari tanggal 9 Zulhijjah subuh itu sampai ketemu terbit fajar besoknya Lebaran Haji subuh juga itu 24 jam. Di dalam 24 jam durasi itu ya, asalkan kita nyampe di dalam batas area Arafah walaupun cuma sebentar, walaupun cuma istilahnya cuma lewat doang begitu, itu kita sudah dianggap sebagai wukuf. Jadi aman lah. Dan pengalaman selama ini kalau ada orang wukuf di Arafah, asal jangan yang naik-naik ke atas Jabal Rahmah gitu ya, di tenda-tenda aja, itu kayak pesta kebun Pak. Karena Arafah itu sudah indah, sudah banyak pohon, apa segala macam. Suasananya suasana sahdu, apalagi kalau sudah menjelang matahari mau terbenam gitu kan. Suasana Arafah itu udah asli gitu ya, udah indah banget gitu. Nah, jadi Arafah gak ada masalah. Mau kuotanya dikali lipatkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali pun is okay, gak ada masalah. Apalagi kalau pakai sistem kayak flow, ngalir gitu ya. Wah itu enak banget Pak. Jadi kuota itu dibutuhkan karena Mina, bukan karena Masjidil Haram, bukan karena apa namanya Mekah. Mekah nggak nampung, Mekah nggak bisa. Ya mungkin sekarang orang umroh nih Pak, jumlahnya lebih banyak daripada orang haji. Ya, haji dibatasi maksimal cuma 2 juta. Karena ini rumusnya, penduduk dunia ini, populasi umat Islam sedunia itu cuma 1,9 miliar. Dari populasi yang kira-kira 7 sampai 8 miliar, itu umat Islam cuma 1,9 miliar. Nah kalau 1/1000-nya 1.900.000, 1/1000-nya berapa? Ya cuma 1.900.000, bulatin lah 2 juta plus orang lokal Saudi situ, kita kasih lah 2.500.000 misalnya. Ya udah 2.500.000, nggak bisa lebih Pak. Sedangkan orang umroh hari ini Pak, udah penuh banget di Masjidil Haram, tapi aman. Kenapa? Umroh itu kan tidak harus kita ada di dalam Masjidil Haram terus, itu kan enggak, ya kan? Ya umroh masuk Masjidil Haram, ngalir, muterin Ka'bah 7 kali, tawaf sa'i 7 kali, selesai tahallul udah selesai. Ya kalau besok mau bikin lagi boleh, kalau enggak ya kan ngapain jamaah kita di sana? Ya cari-cari oleh-oleh lah gitu kan, karena daftar doa sama daftar oleh-oleh panjangan daftar oleh-oleh Pak gitu kalau di Mekah itu. Jadi umrah itu 9 hari itu nggak ada acara puncaknya apa gitu, nggak ada. 9 hari itu 3 hari di Madinah nggak ada acara tertentu ya kan. Kemudian di Mekah juga nggak ada acara tertentu yang menjadi puncak yang harus dihadiri dan harus ujian-ujian itu nggak ada. Maka umrah nggak ada kuota. Tapi kalau haji di Mina, mesti itu Pak, nggak bisa enggak gitu. Nah problematikanya adalah karena haji ini dibatasi dengan kuota, dan sekarang kuotanya sudah sampai 20 tahun nunggunya, sampai 30 tahun, 40 tahun dan sebagainya. Terus solusinya gimana? Kalau makin kesana makin panjang daftar tunggunya. Kalau berapa tahun yang lalu problematika haji di Indonesia adalah masalah mahalnya biaya perjalanan ibadah haji BPIH ya. Tapi setelah kita cek kebandingkan ke negara-negara lain, ternyata kita jadi diam Pak. Kenapa? Ternyata tarif
biaya haji di Indonesia itu juara termurah sedunia. Juara termurah sedunia. Anak saya sekarang lagi kuliah di Mesir. Sebagai mahasiswa Indonesia, itu dia bisa punya semacam kuota khusus untuk berangkat haji yang bisa berangkat kapan saja, nggak pakai ngantri, karena dapat kuota dari Mesir lah gitu kira-kira. Ya saya bilang ya udah kamu berangkat aja haji gitu kan, daftar berapa gitu harganya. Tahu nggak Pak? Dari Mesir itu kan jaraknya cuma 2 jam doang naik pesawat. Itu paling murah 80 juta. ONH biasanya itu 80 juta dari Mesir. Lah kita di sini baru 40 juta naik jadi 49 pada demo gitu Pak. Di Mesir itu 80 juta nggak ada yang demo. Emang segitu harga realnya. Segitu harga realnya. Ya maksudnya ya kalau kita bandingkan naik pesawat Jakarta Jeddah sama Kairo Jeddah, ya logikanya mahalan Jakarta Jeddah dong, ya kan logikanya. Tapi kenapa kita jadi bisa lebih murah? Nah itu dia coba dipikirin. Malaysia juga lebih mahal dari kita yang tetanggaan. Tapi yang saya heran Mesir kok semahal itu. Nah ternyata kemarin saya nonton YouTube-nya TKI kita yang pada tinggal di Mekah. Rupanya saya kaget juga. Ternyata nggak mentang-mentang dia tinggal di Mekah, lantas dia bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau umroh udah gak kehitung lah, karena umroh nggak pakai izin, hajar-hajar aja udah gitu, nggak pakai. Tapi kalau untuk haji bisa masuk ke Arafah, itu dijaga ketat. Bisa masuk ke tempat melontar jumroh itu dijaga ketat. Kalau nggak punya tasrih, surat izin yang resmi, itu bukan cuma ditangkap dan didenda, tapi dideportasi, akan di blacklist selama 5 tahun, nggak boleh balik lagi ke Saudi gitu untuk seterusnya. Nah, jadi kalau mau bisa haji, walaupun dia tinggal di Mekah, dia harus daftar dulu. Nah, ketika dia daftar online, itu diseleksi. Yang daftar belum tentu diterima, karena dia ada kuota juga ternyata. Nah, yang udah pernah tahun kemarin udah pasti sekarang nggak akan bisa. Ya, yang belum ya belum tentu juga. Kalaulah misalnya kemudian secara online, ting dapat nih gitu ya, weh bisa nih saya mengajukan permohonan izin untuk dapat tasrih, kan masih harus bayar. Tahu nggak harganya berapa? 50 juta. Penduduk Mekah mau haji suruh bayar 50 juta sama pemerintah Saudi. Lah kan kagak pakai nggak pakai pesawat, nggak pakai hotel, nggak pakai catering, cuman tiket masuknya doang Pak ke arena haji itu 50 juta. Tiket termahal di dunia. Bandingin sama Coldplay jauh Pak, apalagi Blackpink atau apa jauh. Tiket termahal di dunia adalah tiket haji. Nah kalau kita kenapa 49 juta udah include semua? Wah itulah hebatnya Indonesia gitu. Orang dari luar negeri pada bengong lihat Indonesia, lu bisa harga segitu, kagak tekor, enggak. Nah di sini kita caci maki, wah goblok mereka, goblok, macam-macam lagi maki-maki. Padahal kalau dia lihat dari Saudi, orang Saudi kagum sama kita, 49 juta haji udah include semuanya, udah asrama, udah makan, udah apa dan sebagainya, murah amat gitu. Orang Saudi pada pengen jadi orang Indonesia. Nah orang Indonesia pada pengen jadi orang Saudi. Nah itu aja sih muter-muter Pak di situ. Dan nggak mentang-mentang Anda adalah TKI tinggal di Mekah, lantas kalau mau haji bisa langsung haji, nggak bisa. Gitu. Itu ada seleksinya lagi, sama aja. Jadi TKI kita banyak yang udah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun di sana belum mendapatkan kesempatan pergi haji. Jadi urusan kayak gini Pak rata, bukan cuma di Indonesia doang yang punya kuota, tapi orang Saudinya sendiri pun juga kena juga aturan kayak gitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan antrian yang sedemikian lama dan ini berlaku untuk seluruh umat Islam sedunia. Yang jadi judul tema kita kan apa solusinya biar nggak kelamaan gitu. Ada yang jawab, udah beli aja yang visa furoda, bayar 300 juta berangkat. Ya saya bilang itu mah bukan solusi. Ya kalau ente punya duit 300 juta berangkat gitu kan.
Nah masalahnya yang ngantri tetap ngantri, ya kan? Udah ikut aja haji plus, nggak sampai 40 tahun, paling ngantrinya 5 tahun. Ya tapi kan plus harganya berapa? Saya nih Pak, kemarin 2019 sebelum COVID, saya alhamdulillah kesempatan berangkat haji. Kebetulan memang nggak pakai nunggu Pak, karena saya status di visa saya itu tertulisnya pembimbing haji. Pembimbing haji kan nggak pakai ngantri Pak. Walaupun sebenarnya saya tidak membimbing, karena saya beli kuotanya pembimbing gitu Pak. Tahu gimana caranya gitu ya. Travel hajinya nawarin saya, Pak Ustadz mau jadi pembimbing nggak? Tapi bayar kayak jamaah biasa. Saya bilang pembimbing bayar, bukannya dibayar. Bukan Pak Ustadz, ini pembimbing dalam tanda petik gitu. Jadi rupanya setiap travel itu kan dapat jatah visa pembimbing gitu kan. Jatah visa doang Pak gitu. Maksudnya tetap harus bayar visanya, dan berangkat sebenarnya harus bayar juga travelnya. Nah jatah-jatah itu oleh mereka dikumpulin, mereka konsorsium beberapa travel gitu kan, sehingga ada jatah-jatah pembimbing yang bisa mereka jualnya kepada saya gitu. Jadi saya kayak pembimbing, padahal saya adalah jamaah biasa, bayar sama, bahkan lebih mahal dari jamaah biasa gitu. Berangkatlah saya. Itu kalau yang saya tanya nih kepada jamaah ketika kita udah berangkat sana, Bapak berapa tahun nunggu plus dan berapa harganya? Kan harga hampir 200-an lah rata-rata. Nah ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 6 tahun, tergantung lah gitu. Ya saya diem aja, saya nggak bilang, saya nggak pakai nunggu Pak. Kenapa? Kalau saya keluar paspor saya membimbing. Oh, saya membimbing, nah, gitu. Padahal saya nggak bimbing Pak. Ngapain saya bimbing? Orang nggak ada pembimbing yang beneran ya Pak. Nah saya jalan-jalan aja, makan gitu ya, melencer sendiri lah gitu. Nah itu kalau yang punya duit bisa, tapi itu bukan solusi. Kenapa? Solusinya nanti gimana mikirin rakyat dan umat se-Indonesia yang pada ngantrinya sampai 40 tahun. Jangan-jangan nanti kita jadi kayak Mbah siapa yang dari Madura kemarin yang usianya 119 tahun ya, berangkat haji 119 tahun umurnya. Kebayang itu Pak, ya kan? Kalau kita nih misalnya daftar sekarang, kalau suruh berangkat 60 tahun lagi ya benar. Kalau kita sekarang umur 60 tahun, suruh berangkat 60 tahun lagi itu 120 gitu Pak, ya kan? Alam-alain Mbah siapa sih namanya itu ya? Mbah Husen atau siapa gitu namanya? Saya nonton kemarin itu. Ya nggak kebayang Pak kayak gitu kan? Ya sekarang usia manula itu kan agak sedikit beresiko lah kalau ke sana kan, karena jalannya segala macam tuh repot, ngantrinya wah panjang lah kayak gitu-gitu. Nah solusinya apa? Solusinya ada dua kemungkinan. Yang pertama solusi secara teknis ya untuk Mina. Sebenarnya kalau pada mau nih ya, pemerintah Saudi bisa bikin begini Pak. Di Mina itu kan daerahnya berbukit-bukit. Saya perhatikan tepat di depan gedung pelontaran itu ada beberapa tower ya kayak hotel lah gitu, apartemen. Tapi itu harganya nauzubillah, harganya mahal banget. Ya hanya orang yang duitnya nggak ada nomor serinya aja yang pada nginep di situ. Kalau kita mah yang plus itu masih 900 meter, masih 700 meter gitu-gitu. Kalau yang di gedung tower. Nah, pertanyaan saya gini. Kenapa Mina itu gunungnya jangan nggak dikeperas aja semua, gunung-gunung bukit-bukit dikeperas semua diratain, terus dibikinin tower jumlahnya ya 1000 tower gitu Pak di situ. Tapi itu kan proyek maha raksasa itu kan, susah gitu dan berat juga dan mahal juga. Tapi paling tidak kalau bisa dibikin gitu maka orang nggak ada yang jalan sampai 2 kilo 3 kilo. Kenapa? Karena gunungnya dikeperas jadi rata semua dan dibikin tower semua. Nanti antara satu tower dengan tower yang lain, jadi kita bikin tower bisa 30 lantai gitu, ya kan 30 lantai. Nah kalau rapat-rapat gitu semua kan jaraknya jadi dekat gitu. Kalau perlu di situ dikasih LRT gitu kan, dari setiap towernya ada LRT, jadi 30 lantai ada LRT semua. Nah melontarnya juga dibikin 30 lantai juga gitu. Tapi itu kan gila-gilaan gitu. Saya akan diketawain sama para arsitek, malah bisa gitu kayak gitu. Ya namanya juga orang ngayal gitu Pak. Ya kan, kalau namanya orang ngayal terserah ngayal gitu. Itu secara teknis. Tapi adakah, ini kan kita bukan kajian teknik
prinsipil, kita lagi ngomongin fikih gitu ya. Adakah kajian secara fikih untuk bisa kasih solusi? Nah, jawabannya begini Pak. Kan tadi yang paling crowded bukan di Masjidil Haram, bahkan juga bukan di Arafah. Yang paling crowded itu di Mina, ya kan? Secara hukum fikih kita dari kecil udah belajar Pak, rukun haji itu 5. Ya, pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga apa? Tawaf ifadah, keempat sa'i, kelima tahallul. Melontar jumrah di Mina itu nggak masuk dalam rukun, nggak masuk. Terus kalau nggak masuk dalam rukun, apa statusnya? Wajib haji. Wajib haji. Nah, kalau wajib haji itu seandainya tidak dikerjakan, apakah hajinya sah? Secara hukum fikih hajinya tetap sah, walaupun bermasalah. Walaupun bermasalah. Bermasalahnya gimana? Yaitu berarti kena denda bayar dam 1 ekor kambing, gitu kan. Jadi tidak usah nginep di Mina, tidak usah melontar, ya, bayar kambing saja. Jadi secara hukum fikih itu sah, bisa sebenarnya. Tapi masalahnya masyarakat kita yang pada mau haji, nggak ada yang mau disuruh nggak usah ke Mina, ya, karena kok haji gak ke Mina, gak sah, gitu Pak. Karena di dalam masyarakat kita itu yang namanya ibadah haji, manasiknya, ceramahnya, nasihatnya dan sebagainya selalu perbanyak amal ibadah, perbanyak amal ibadah, perbanyak amal ibadah. Nah, karena didoktrin perbanyak, akhirnya dia mau yang banyak. Jadi kalau dibilang ke Mina nggak usah, melontar nggak usah, tinggal aja di hotel di Mekah, nggak ada yang mau. Kenapa? Bertentangan dengan nasihat Pak Ustadz. Itu masalahnya Pak. Ya memang itu yang jadi problem di situ Pak sebenarnya. Kalau seandainya di zaman dulu Mina nggak sepadat itu, monggo, ya kan? Kayak gini Pak. Kalau bisa, ya ciumlah tuh Hajar Aswad, kan gitu Pak. Saya dari kecil tuh udah pengen banget nih Hajar Aswad. Makanya tahun 91 waktu saya haji, puas Pak saya cium Hajar Aswad. Kenapa? Kan jamaah belum banyak tahun 91. Lagian kebetulan Pak, saya kloter 4. Itu terbang hari pertama. Kloter 1, 2, 3, 4. Cuman kapten saya udah jago kayaknya itu. Kloter 1, 2, 3 sama dia dilewatin semua, gitu kan. Mendarat kita paling dulu. Jadi begitu masuk Masjidil Haram, kagak ada orang Pak. Saya bingung, ini Masjidil Haram lah, pada kemana orang, gitu kan. Belum waktunya, gitu. Belum pada berdatangan. Jadi 5 waktu Pak, saya selalu datang itu dengan tahiyatul masjidnya, bukan sholat tapi dengan tawaf. Ya tadi, karena nggak ada orang, tawaf 250 meter kali 7 mah cepat, 10 menit juga selesai. Dan setiap kali selesai tawaf, cium Hajar Aswad dan main ngantri Pak, hajar aja begitu, ya kan? Itu benar Pak nasihat guru-guru kita. Kalau bisa cium Hajar Aswad, sholat di Hijr Ismail, di dalam dia setengah lingkaran itu Pak, itu sholat di situ. Terus sholat di antara makam Ibrahim dan Ka'bah, bahkan bukan di belakangnya makam Ibrahim, di antara makam Ibrahim dan Ka'bah pun saya bisa sholat di situ. Karena yang tawaf 2-3 biji gitu Pak, lewat-lewat aja. Saya bisa sholat di situ dengan santainya kalau orangnya nggak ada, ya kan? Dan tapi dengan kondisi kayak gini, Ustadznya masih bilang afdolnya harus dikerjain, afdol, bla banget dol Pak. Kenapa? Ya nggak mungkin, realitanya tidak memungkinkan hal itu, gitu kan. Maka harus mulai bicara tentang skala prioritas, mana yang rukun itu emang nggak bisa nggak, gitu kan. Jangan sampai ditinggal. Tapi kalau yang bukan rukun kayak wajib, apalagi sunnah, apalagi mubah, nah kan bisa diatur sebenarnya, gitu ya. Nah ini yang sebenarnya agak susah tuh, justru dari mindsetnya kita, mindsetnya umat Islam, ya, bahwa haji itu harus di Mina. Mina, seandainya dipilih yang di Mina syaratnya yang sukar-sukar aja, yang muda-muda, yang kuat-kuat dan sebagainya. Oke? Itu taruhlah 10% aja yang ke Mina. Nah, 90% biarin aja ada di Mekah semua.
biarin aja pada bayar dam, ya kan? Biarin aja waktu melontar ditaukil kepada orang lain, aman sebenarnya. Kalau udah bisa aman itu, kuota bisa digedein sebenarnya. Kenapa? Karena yang paling ditakuti Mina, dan Mina bisa dihindari sebenarnya. Bukan dihindari secara keseluruhan, tapi diseleksi, gitu. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sahabat Nabi yang bernama Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib itu bilang sama Nabi, ya Rasulullah, ke Mina wajib apa enggak? Kata Nabi, kenapa memang saya mau izin? Jadi wukuf udah di Arafah kemarin gitu kan, semalam udah di Musdalifah, sekarang kan melontar jumroh. Tapi kalau Mina pakai 3 hari di Mina, saya kayaknya susah deh ya Rasul. Ya udah nggak apa-apa, nanti urus aja kerjaan ente dan sebagainya. If'al wala haraj. Itu Pak, hadis kayak gitu Pak, itu hadis yang disembunyikan oleh para ustaz, nggak dikasih tahu ke jamaah. Gitu. Jadi seolah-olah kesannya kalau haji ya harus diminum dan harus uyel-uyelan, pelan-pelan, dan harus desek-desekan, harus kena lempar batu, harus yang kayak gitu. Padahal seharusnya nggak harus begitu juga sih sebenarnya. Tapi lagi-lagi ini kalau yang belajar agamanya sampai selesai Pak. Tapi kalau yang belajarnya cuma sekilas-sekilas doang, ngotot dia, woi wajib itu harus dikerjain, nggak salo, nah, gitu Pak. Padahal dia nggak ngerti urusan. Sama dengan saya beberapa waktu yang lalu waktu umroh nih, kan di lantai 3 di atas tuh Pak ada apa namanya sepeda listrik, ya bukan sepeda sih, kayak mobil-mobilan gitu Pak, pakai listrik. Jadi kalau di bawah itu padat banget, susah untuk tawaf, besok-besokan apa dan sebagainya, kita naik ke atas, tawafnya di atas. Memang lintasannya jadi panjang, tapi ada sewaan sepeda listrik, bayar 50 real untuk 7 kali putaran, 50 real lagi untuk Safa Marwah. Saya udah coba itu Pak, makanya saya berbagi pengalaman kepada jamaah yang lain. Nah kebetulan waktu itu saya sama bapak mertua, ya saya bilang, ayah kalau nggak mau uyel-uyelan kayak gitu, yang lebih nyaman kita naik lantai 3. Itu ada sepeda listrik itu di situ, ya kan? Nanti saya bayarin. Tahu nggak pada dia? Wah ada rumusnya, tawaf naik kayak gitu. Tawaf itu harus dengan fisik, begitu. Ya saya bilang ya kalau sepi mah tak apa-apa. Nah kalau orang ramai kayak gitu kita naik ke atas aja, nggak mau. Akhirnya udah dibilang, ya udah kamu kalau mau di atas sana. Saya mau kesini, saya mau sesuai dengan Rasulullah, gitu kan. Oh ya udahlah, nanti kita ketemuan di hotel ya. Benar Pak, saya kan naik ke atas, bayar 50 real, naik berdua sama istri yang bacain doa, saya nyetir. Walaupun lintasannya panjang, naik sepeda listrik lah santai aja gitu kan. Berdua ya? Berdua, bisa berdua. Ada yang sendiri, ada yang berdua, masing-masing gocap-gocap gitu. Nah, udah putaran pertama istri saya baca, saya tinggal amin 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 amin. Udah putaran ketiga, suara istri saya hilang. Lah, mana dia? Udah habis doanya udah. Jadi baru dapat berapa lihat doanya udah habis gitu. Udah putaran yang berikutnya lagi, istri sudah tidur. Tahu sambil tidur. Nah gitu, sa'i gitu juga. Jadi kita nyaman banget. Nah, pulang ke hotel, mandi, makan apa segala macam udah asik-asik. Baru rombongan mertua saya datang, wah hancur-hancuran Pak, ya kan, udah berantakan gitu. Saya bilang, gimana? Emang berapa duit sih kalau nyewa sepeda listrik gitu? Nah kan baru nanya berapa duit. Tadi tawarin, oh enggak katanya, harus mulai sunnah. Saya kasih Pak hadisnya, hadis Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah itu pernah juga tawaf itu naik ontak, karena saking padatnya beliau naik ontak, muterin Ka'bah itu. Sahih Bukhari loh itu. Tawaf naik ontak. Ya kita sekarang nggak mungkin Pak ontaknya kita bawa masuk ke dalam, diomelin sama askar. Tapi ontak listrik zaman sekarang ada di atas. Cuma ya orang kita punya persepsi nggak begitu. Rata-rata para ustadz pembimbing haji saya bilang, kenapa jamaah nggak dibawa ke atas saja? Kurang afdol, gitu ya. Jadi ya aku udah wilayah. Nah itu dia masalahnya penyakitnya. Penyakit dicari, gitu kan. Saudi sendiri menyediakan fasilitas itu. Kenapa nggak dipakai? Gitu, nggak sesuai sunnah. Nah itu dia, lu punya konsep sunnah yang kacau sih masalahnya, gitu loh. Sekarang Pak, ontak itu, Nabi dulu kan naik ontak, ya dari Madinah ke Mekah itu naik ontak.
Sekarang ontanya ada, onta listrik dari Madinah kereta cepat, ya, dari Madinah ke Jeddah ke Mekah. Itu onta juga. Dalam bahasa Arab tuh kitor, itu kan onta yang bersusun-susun ke belakang itu kitor, gitu. Diambil dari onta aslinya, gitu. Nah, ada banyak keringanan baik secara teknis ataupun secara fikih gitu sebenarnya. Cuman masyarakat kita balik lagi, dia tidak adaptif gitu, tidak bisa melihat realitas. Nah, ini kan fikihnya fikih kontemporer. Orang masih berpikir zaman dulu terus gitu. Padahal zamannya berubah. Harusnya dia bisa lihat perubahan itu juga. Nah, problematikanya lah nggak connect, Pak. Realitasnya berubah, tapi mindsetnya berpikir itu ke kitab kuning zaman dulu semua. Nah, kalau pakai kitab kuning zaman dulu semua ya susah, karena zamannya sudah berubah. Harusnya udah bisa. Jadi kuota haji dikali lipatkan 10 pun sebenarnya bisa, asalkan nggak usah pada peminat. Gitu. Yang peminat dites, Pak. Dari Indonesia daftar, kita suruh lari, suruh jalan, suruh apa. Kalau lulus lu bela peminat, kalau yang nggak lulus, lu di hotel aja. Gitu, bisa diatur dari awal. Jadi lu haji paket minat, paket 3 minat, berangkat, nggak apa-apa. Kalau paket minat mahalan dikit, tapi tesnya harus bisa, daya tahan tubuhnya harus hebat itu. Kenapa? Jalan kaki, Pak, dari tenda ke tempat melontar itu 5 kilo, nggak boleh berhenti. Terus melontar 3 titik itu nggak boleh berhenti. Balik lagi ke tenda 5 kilo lagi nggak boleh berhenti. Coba jalan kaki 10 kilo plus 2 kilo lah gitu kan. Tidak boleh berhenti, bisa nggak? Di bawah trik sinar matahari. Kalau lulus tes di Indonesia, lu boleh ke Mina. Kalau enggak, udah di hotel aja. Ngapain ke Mina segala? Keluarin duit 300 real, bayar, kan selesai harusnya. Ini solusi secara syariatnya begitu. Dan itu dibenarkan secara hukum syariat. Nah, problematikanya kan kita belajar manasik haji nggak kayak gitu. Ustadznya semua bilang afdol, lama-lama dol gitu. Karena nggak sesuai dengan realita. Nah, ke depan kalau saya jadi Raja Saudi, nggak usah jadi Menteri Agama, jadi Raja Saudi, atur aja. Woi, lu mau ditambah nggak kuota? Tapi ingat ya, nggak usah ke Mina. Gitu. Ke Arafah, nggak usah lama-lama. Kayak orang lagi diituin, Pak, yang lagi di rumah sakit tuh. Kan ada safari wukuf, itu kan naik ambulan, Pak. Ya kan, nggak pakai nginep dia di situ. Asal udah masuk Arafah, set, ada U-turn, putar balik keluar lagi, udah wukuf selesai. Kan simple gitu sebenarnya. Cuman di kita tadi Ustaz pada mulai tidak afdol. Yang diributin afdol. Gara-gara ngeributin afdol, Pak, antrian 40 tahun. Nah, ayo kita mau gimana? Mau toleransi sama umat Islam? Apa mau? Nah, itu kan itu yang jadi masalah dengan kita. Nah, mindset kayak gini susah banget merubahnya. Maka saya gerilya aja dari pengajian ke pengajian, ayolah kita ubah mindset kita. Pelajari fikih haji, ketahui mana yang pokok dan mana yang tidak pokok. Kita udah nggak ngomongin afdol, kita ngomongin bagaimana agar seluruh umat Islam itu dapat kesempatan yang sama. Gitu, sama kayak gini, Pak. Nih saya kasih contoh yang sederhananya. Maghrib kejebak di mall, kan harus sholat maghrib kita. Biasa Pak, musola di mall kan sekupret doang, ya kan? Kalau kita sholat maghrib, Pak, ya, yang afdol emang jamaah. Dan afdol juga kalau kita baca sabihis, afdol dong, Pak, ya kan? Afdol dong, ya kan? Tapi yang nanti komen belakang, Pak, woi cepetan lu baca sabihis lagi, kuliah dulu aja kenapa sih? Gitu kan, kita lagi ini mau lagi antri orang begitu banyak. Cuman yang kagak tahu diri itu, Pak, yang jadi imam, dia baca sabihis sambil setartil-tartilnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Woi cepetan udah bisa nih gitu. Nah, itu kelakuan kita begitu, Pak. Jadi nggak bisa melihat orang tuh banyak kebutuhan gitu kan. Ayolah cepat sholatnya, ya kan, kuliah dulu, hajar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting rukunya dapat, sholat maghribnya gugur. Karena ada puluhan orang ngantri di belakang itu kan. Jadi kagak sholat dia gara-gara kita pengen afdol itu. Ya kalau mau afdol, lu punya masjid sendiri dah, ya kan. Kalau perlu
juga, ya kan? Nah, mau baca yasin tuh silakan gitu. Tapi di tempat publik jangan baca yang lama-lama dong, apalagi maghrib tempatnya sedikit. Nah, haji itu gitu juga Pak. Nah, masalahnya manasik haji kita ngajarinnya afdol, bukan toleran. Nah, itu yang jadi masalah. Baik, ini karena Pak Narwodo udah buru-buru, jadi ya saya buru-buru juga lah gitu. Karena beliau mau ngisi kajian juga gitu kan di daerah rumah saya lagi, jadi saya mesti nganterin. Ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.